Halo para sobat-sobat sekalian, sekarang kita bakal bawa kalian untuk melihat tempat wisata di Taipei, Taiwan. Sekarang kita berlokasi di MRT Xingfu. Ya, kalau buat diartiin Indonesia itu happiness artinya ya. Oke, sekarang kita bakal lihat peta MRT terlebih dahulu. Untuk setiap map juga bakal ada Inggris, jadi nggak usah takut nyasar kok. Di setiap stasiun MRT mungkin ada beberapa pajangan khas, seperti yang kayak gini. Kita juga bisa lihat berapa lama lagi MRT-nya bakal datang. Begitu MRT-nya udah mau tiba, kita bisa lihat kalau lampunya itu bakal kedap-kedip. Dan ini tanda buat kalau kita udah mesti ngantri. Kita masuk, lihat gimana sih dalam MRT itu. Jadi di dalam MRT biasa ada beberapa fasilitas seperti buat taruh koper. Ini biasa peringatan buat kalau pintunya udah menutup ya. Di dalam MRT juga bakal ada petanya, tenang aja. Nggak usah takut nyasar kok. Ini tempat bangkunya atau berdiri di MRT. Stasiun ini didesain dengan lampu LED pelangi yang cukup spektakuler ya tentunya. Rute kita selanjutnya adalah stasiun Panchao. Sekarang kita sudah tiba di Panchao Bus Station. Untuk teman-teman yang menggunakan bus sebagai alat transportasi, kalian juga bisa naik atau turun di stasiun yang ini. Ini tempat loket dengan berbagai bus provider dan juga rute yang ingin kalian tuju. Untuk waktu kedatangan bus, kalian bisa cek sendiri di monitoringnya. Fasilitas yang disediakan untuk istirahat ini cukup rapi, bersih, dan besar pastinya. Buat kalian yang pengen ngemil mungkin bisa langsung aja samperin 7-Eleven di sebelah sini untuk beli berbagai snack atau minuman. Panchao District termasuk salah satu area yang berkembang lumayan pesat di New Taipei City, di mana HSR, MRT, dan kereta api berlokasi. Untuk hari-hari spesial seperti hari Natal dan Tahun Baru, bakal diadakan banyak acara seperti performance dan konser untuk mengundang para penduduk dari kota lainnya untuk datang dan menyaksikan. Di mana ada banyak orang, pasti ada shopping area di situ. Nah, untuk kali ini kita bakal bawa kalian untuk melihat salah satu mall terbesar di Panchao, yaitu Mega City. Mall Mega City dengan luas area 132.400 meter persegi adalah pusat perbelanjaan pertama di New Taipei City dan ditujukan untuk melayani pelanggan semua level dengan bioskop digital 3D IMAX View Show dan food court Food Republic untuk menghadirkan best one-stop shopping experience di New Taipei City. Overall interior design itu hampir sama dengan mall di Indo ya, karena saya tahu mall di Indo juga banyak. Jadi kita langsung turun aja ya ke basement 1, yaitu supermarket and food court floor untuk Mega City. Ayo sekarang kita tebak siapa yang tahu maskot restoran apa ini? Betul sekali, sekarang kita sudah berlokasi di restoran Ting Tai Fung. Kita bisa lihat berapa banyak menu yang dihidangkan di Tai Fung ini, tapi untuk personal recommendation dari saya sendiri adalah xiaolong pao, latas, dan juga beef noodle. Selama ini saya makan di restoran di Tai Fung, saya belum pernah lihat restoran ini sepi, baik makan siang, makan malam, semua pasti rame ya. Kita bisa lihat sekarang ada berapa banyak orang yang antri di depan restoran ini. Untuk tamu baru yang pengen makan kedai di Tai Fung, minimal mesti tunggu selama 55 menit baru bisa dapat tempat. Dari luar restoran, kita juga bisa lihat berapa banyak seafood yang lagi bikin adonan kulit buat xiaolong pao ini ya. Gerakannya sangat cepat sekali, kalau nggak bisa emosi kayaknya tamu di luar nih udah lapar masih mau nunggu lama ya. Restoran lainnya yang saya pengen perkenalin hari ini adalah Tim Ho Wan, yaitu salah satu restoran dari Hong Kong yang sudah dapat One Michelin Star. Dan ini sering disebut sebagai restoran berbintang Michelin yang paling terjangkau di dunia. Makanan yang mereka jual seperti pineapple bun with butter, egg tart, dan juga milk tea dengan boba tentunya. Dan untuk kalian yang pengen bawa pulang satu paket, kita bisa lihat di sini ada sampelnya baik ayam panggang, kue, ataupun saus XO. Nah, buat yang idemnya, buat kalian yang nggak ada waktu buat ngantri atau makan di tempat, kalian bisa ambil aja langsung kotak ini buat di take out dengan harga yang sangat terjangkau antara 100 NT sampai 150 NT.
Sekarang kita sudah tiba di Food Republic, yaitu food courtnya Mega City. Kita lihat yuk makanan apa aja yang dijual di Food Republic ini. Bagian interiornya kita bisa lihat kalau mereka tuh desainnya vintage banget ya. Masih kita kelihatan batu bata, di atas masih ada kayak rajutan dari jerami dan kawan-kawan. Ini sih benar-benar vintage banget ya. Kita lihat di sini ada berbagai dekorasi yang Chinese banget ya. Modelnya kayak mungkin kayak petasan, habis itu masih banyak pajangan-pajangan yang bisa mengingatkan kita dengan zaman dulu. Lihat untuk bagian tembok masih banyak dekorasi yang seperti simbol-simbol, ada juga pajangan hasil mancing, hasil peternakan, hasil bercocok tanam, dan juga pinball zaman dulu ya. Jadi secara keseluruhan saya ngerasa sih benar-benar dapat banget itu feel-nya. Oke, karena sekarang sudah waktunya makan siang, ayo kita pilih salah satu restoran buat makan yuk. Kebetulan udah lapar banget ini sekarang saya. Lunch kali ini saya bakal pilih teppanyaki bareng mini hotpot ya, karena ini kelihatannya sangat lezat sekali. Dan untuk menunya kita bisa lihat ya ada sweet honey chicken, ebi furai, teriyaki chicken katsu, and fried squid. Dan ini sampel dari makanannya, jadi kalau kita nggak tahu mau makan yang mana kita bisa lihat aja, siapa tahu kepikiran kan mau makan apa nih. Oke, makanan kita sekarang sudah tiba di atas meja dan kita bisa lihat ya, ini sih lengkap banget ya. Ada chicken katsu, beef yakiniku, telur, toge, tahu, brokoli, dan kita juga ada mini hotpot dan nasi putih. Tanpa buang waktu, mari langsung kita sikat. Sekarang perut kenyang, hati senang, dan kita lanjut lagi ke next destination-nya. Yuk, kita lihat ya kita kemana selanjutnya. Sekarang kita telah tiba di Ximen MRT. Ximen ini berlokasi di Taipei City. Untuk hari biasa pun, banyak sekali pengunjung yang datang ke Ximen baik dari dalam negeri ataupun turis luar negeri. Dengan rata-rata pengunjung sebanyak 3 juta orang per bulannya. Dalam MRT pun masih ada meeting point untuk mempermudah kawan-kawan kalian ketemuan sebelum mulai jalan-jalan ya. Keluar lewat taksi nomor 6, kita bisa langsung sampai ke Ximen. Di sini merupakan area populer untuk konser kecil, peluncuran album, dan juga street performance. Kebetulan hari ini ada pertunjukan K-pop dance. Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, sekarang kita sudah tiba di pintu masuk Ximenting dan kita bisa lihat untuk hari ini banyak sekali para pengunjungnya. Di sepanjang jalan ini banyak sekali toko-toko seperti fashion, makanan, health and care, kosmetik, dan lain-lain. Ximenting ini juga dapat julukan Harajuku of Taipei dan Shibuya of Taipei. Kita bisa lihat di sebelah kanan ada satu toko yang gede sekali, isinya penuh dengan grand machine. Jadi kalian punya kesempatan untuk dapatkan barang-barang tersebut seperti boneka, bluetooth headset, speaker, dan lain-lain hanya dengan 10 NT atau 5.000 rupiah. Buat boba lover, kalian pasti pernah dong cobain toko yang satu ini di Indo. Untuk simfutangnya di sini, kita bisa lihat dia punya promo buy one get one free. Nah, baru jam segini aja udah ada 2 produk yang sudah sold out ya. Jadi untuk brown sugar boba milk kita bisa dapatkan dengan harga kurang lebih Rp35.000 per gelasnya. Sambil tungguin boba milknya, kita juga bisa lihat nih dari luar gimana sih cara bikin boba tersebut. Disediakan juga free cup holder untuk mempermudah kita bawa minumannya pas jalan-jalan. Sekarang kita lanjut jalan lagi untuk lihat tempat-tempat apa lagi sih yang seru di dalam sini. Kita bisa lihat di sini ada bioskop dan Uniqlo yang gede banget. Nonton bareng yuk street performance lainnya lagi.
yang pengen cobain jajanan taiwan juga bisa lihat beberapa gerobak yang ada di sebelah jalan ini seperti sweet potato ball, spicy fish ball, snow ice, dan juga jajanan lainnya. Dari jauh kita udah bisa lihat banyak sekali orang berkerumun di sana. Yuk, kita juga samperin. Gimana? Seru kan performance yang udah kita lihat hari ini? Satu lagi toko yang sangat populer akhir-akhir ini adalah Don Don Donki. Ada 500 orang yang bersedang ngantri di saat hari pertama grand opening retail shop yang datang dari Jepang ini. Waktu sekarang baru 4:20 sore, yuk kita lihat berapa banyak orang yang ngantri buat masuk ke toko ini. Salah satu lagi makanan terkenal di Ximen adalah Achong Minshen, yaitu miso. Restoran miso ini sudah didirikan sejak tahun 1975, dan untuk harganya kita bisa lihat dia berkisar antara 55 NT atau 27.000 rupiah untuk porsi kecil dan 70 NT atau 35.000 rupiah untuk porsi besar. Kita bisa lihat sebenarnya restoran ini tidak menyediakan meja sama sekali, tapi tetap banyak orang yang duduk dan rela berdiri di pinggir jalan untuk menikmati miso yang satu ini. Mau ingetin teman-teman lagi kalau miso yang satu ini non halal ya. Sekarang kita berlokasi di luar Simendung Shopping District dan kita bisa lihat di seberangnya itu ada satu bangunan yang historical sekali. Gedung yang satu ini bernama Red House Theater. Red House Theater ini didirikan sejak tahun 1908 dan mendapat julukan karena batu bata merahnya. Ini awalnya digunakan sebagai pertunjukan opera sampai dengan tahun 1993 baru diganti menjadi bioskop. Dan ini adalah proyektor yang digunakan dulu. Ada juga CD dan koran dari 51 tahun yang lalu. Wow! Kita bisa lihat di sini ada game konsol seperti Nintendo dan juga tape player bersama dengan kasetnya. Zaman dulu sebelum ada komputer pasti kalian pernah pakai mesin ketik dong. Untuk alfabet biasa kita udah ada 26 huruf, tapi untuk Mandarin karena terlalu banyak kata-kata yang bakal digunakan, jadi mereka harus menyiapkan setiap kata punya bentuk untuk bisa diketik di dalam kertas. Ini adalah salah satu batu original dari Red House Theater zaman dulu. Dalam sini kita juga bisa menemukan beberapa souvenir cantik seperti eye candle, gelas dan tatakan. Ada juga sabun yang dibuat dari teh, beras, dan tumbuhan, dan juga beberapa yang unik. Sini kita juga bisa menemukan beberapa lukisan puzzle, figura, dan juga beberapa barang unik lainnya. Untuk souvenir kecil lainnya, kita lihat di sini juga ada barang DIY dengan beberapa gambar dari khas Taiwan. Buat kalian yang mungkin mau santai, hangout, atau mungkin mau nge-pub, bisa langsung aja jalan ke belakang Red House Theater. Saat malam hari, hampir semuanya full oleh turis ataupun orang Taiwan sendiri. Ximen itu bisa dibilang kota malam hari, dan peak time di mana orang-orang bakal muncul terbanyak itu kurang lebih jam 7, dan Ximen sendiri kurang lebih bisa buka sampai jam 11 malam. Perkenalan untuk Ximen kurang lebih sampai di sini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa langsung aja samperin langsung ke Ximen sini ya. Tanpa buang waktu, ayo kita langsung samperin aja ke tempat berikutnya.
Ada yang bisa tebak nggak mau kemana sih next destination kita? Oke, sekarang kita sudah berada di MRT Chiang Kai-shek Memorial Hall. Pintu exit terdekat adalah pintu nomor 5, jangan salah jalan ya. Sekarang kita sudah tiba di Liberty Square dari Chiang Kai-shek Memorial Hall. Area ini ada 3 gedung utama. Di sebelah kanan adalah National Theatre. Sebelah kiri adalah National Concert Hall. Dan di tengah adalah Memorial Hall. Memorial Hall ini berwarna putih di 4 sisi. Atapnya berwarna biru dan segi 8 yang berarti kelimpahan dan keberuntungan. Dengan 89 anak tangga untuk mengenang usia Chiang. Ayo kita lihat isi dari lantai 1 Memorial Hall. Berhubung sekarang lagi masa COVID, ingat ya kalian mesti pakai masker dan cek suhu badan sebelum masuk. Di dalam sini kita juga bisa lihat ada miniatur dari Chiang Kai-shek Memorial Hall. Chiang Kai-shek sendiri adalah presiden pertama Taiwan dan bangunan ini didirikan untuk mengenang Chiang Kai-shek setelah kematiannya pada saat 5 April 1975. Di lantai 1 ini adalah perpustakaan dan museum yang mendokumentasikan kehidupan dan karya dari Chiang Kai-shek dengan pameran yang merinci sejarah dan perkembangan Taiwan. Dan lantai atas dari Memorial Hall berisi aula utama, tempat patung besar Chiang Kai-shek berada, dan tempat upacara pemasangan penjaga yang dilakukan secara berkala. Keren banget sih upacara dari para prajurit ini. Yuk kita lanjut ke tempat terakhir. Kalau datang main ke Taipei, Taipei 101 ini adalah tempat wisata yang wajib dikunjungi. Gedung ini sendiri adalah gedung tertinggi di dunia dari pembukanya pada tahun 2004 hingga penyelesaian Burj Khalifa di Dubai pada tahun 2009. Liftnya mampu menempuh jarak 60,6 km per jam dan digunakan untuk mengangkut penumpang dari lantai 5 ke lantai 89 dalam 37 detik, mencetak rekor baru setelah selesai dibangun. Buat kalian yang pengen naik ke lantai 89 dan melihat pemandangan spektakuler dari Taipei 101, tiketnya berharga 600 NT atau Rp300.000 per orang. Buat kalian yang masih penasaran dengan Taipei 101, datang aja langsung dan cek sendiri hal-hal seru apa lagi yang bakal kalian temukan di sini. Oke, sekian sudah perkenalan kita dengan Taipei. Tunggu kedatangan kalian and see you next time in Taiwan. Bye!